Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya banggakan rekan-rekan himpunan mahasiswa bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya, kita sekalian bisa aktif mengikuti kegiatan kultum tanpa ada halangan satupun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu pula, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Nah, mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu, maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan dimanapun harus tetap kita cari, sekalipun itu di negeri Cina. Hadirin yang berbahagia, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, ada yang mencari ilmu lewat membaca buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolah, dan masih banyak lagi narasumber ilmu. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudah, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula melupakan. Hadirin yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkan.
Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, ilmu pengetahuan, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.